Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Rahmat Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Presiden Jokowi yang jengkel ya, APBN dan APBD dipakai beli produk impor ya, dengan statement bodoh sekali kita gitu ya. Bagaimana selanjutnya? Ini sesuai yang dilansir oleh detik.com ya, news.detik.com. Jokowi jengkel APBN APBD dipakai beli produk impor. Bodoh sekali kita. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Presiden Joko Widodo, Jokowi jengkel APBN APBD kita masih digunakan untuk membeli produk luar negeri. Jokowi mengatakan hal itu merupakan langkah bodoh ya. Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk impor seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita, kata Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Istana Negara Jakarta Pusat. Jokowi merasa harus ngomong belak-belakan mengenai kondisi ini. Jokowi mengatakan APBN, APBD harus mampu berdampak positif terhadap peningkatan lapangan kerja warga Indonesia. Maaf, kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Ya. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa nggak bodoh kita ini, ujar Jokowi. Jokowi kemudian menceritakan saat memerintahkan BUMN membeli pipa 5 tahun lalu, Jokowi heran pipa saja harus membeli dari luar negeri. 5 tahun yang lalu saya jengkel betul. Saya sudah memerintah pada BUMN untuk beli pipa. Nggak ada, Pak, spek dalam negeri, Pak. Speknya ini, Pak, nomornya ini, Pak, ukurannya ini, Pak. Terpaksa kita harus impor. Apa sesulit ini mau buat pipa, kata Jokowi. Jokowi lantas ke pabrik pipa dan menemukan semua jenis spek pipa. Pabrik itu justru mengekspor pipa ke negara lain ya. Saya ke pabrik pipa semuanya ada, Pak. Bapak mau cari apa ada, ukuran apa ada, kualitas apa ada. Ini kita ekspor semua, Pak, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh. Yang orang sana beli produk pipa kita malah yang orang sana beli produk pipa kita malah kita beli impor. Sekali lagi kita ini orang pintar-pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf ujarnya. Jokowi meminta hal itu dikawal secara serius. Jokowi ingin membeli produk-produk dalam negeri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi, dan saya minta betul-betul berhasil sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri, ujarnya. Kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1.000 karena ada pesanan dari Pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000, ya mau nggak mau mereka akan ekspansi. Memperluas pabriknya, memperluas industrinya, artinya pasti juga tambah tenaga kerja. Pasti dia akan investasi, nggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN dan APBD itu bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan kerja, ya caranya seperti ini, lanjut Jokowi. Ya, sobat sekalian ya, ini adalah apa namanya, koreksi dari pimpinan tertinggi yaitu Presiden Jokowi kepada kementerian dan kelembagaannya ya terkait apa namanya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang mayoritasnya itu masih impor. Dan itu sudah dikatakan sendiri oleh Presiden Jokowi bahwasanya untuk seluruh spek ya termasuk pipa yang dicontohkan itu untuk pengadaan pipa
yang katanya tidak ada speknya, ukurannya, itu ternyata ketika dilihat di lapangan itu ada semuanya speknya. Malah produksi lokal kita itu diekspor keluar ya ke negara-negara maju, Jepang, Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya, justru kita produksi itu diekspor, kita malah melihat apa namanya mencari membeli produk dari luar atau impor gitu ya. Ini kan patut menjadi tanda-tanya besar gitu ya. eh, di mana integritas kita gitu ya. Nah, sobat sekalian ya, tentu saja ini yang jadi pertanyaan kemana saja gitu ya. Ini sudah pemerintahan berjalan sekitar 5-7 tahun ya. 3 tahun, 8 tahun ya. Sekitar 8 tahun. Dan sering Presiden Jokowi itu memarahi pejabat-pejabat di kementeriannya ya, termasuk juga lembaga-lembaga yang masih melakukan pengadaan barang jasa itu lewat impor gitu ya. Nah, memang yang patut dipertanyakan adalah manajemen ya, controlling terhadap kementerian dan juga lembaga-lembaga yang melakukan impor gitu ya. Nah, kita ketahui memang dengan membeli produk lokal itu akan menggerakkan ekonomi ya, dan juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tapi itu tidak dilakukan ya. Tentu saja ini adalah ada problem yang tidak hanya kita lihat problem teknis ya, tetapi problem yang sifatnya fundamental gitu ya. Nah, tentu saja ya, apa yang disampaikan oleh para pejabat yang melakukan impor itu ya, disampaikan bahwasanya tidak lebih nyaman dengan membeli produk impor ya, dan sedikit lebih berat ya kalau hanya membeli dari produk lokal ya. Itu sebenarnya harus benar-benar apa namanya, kalau kita lihat ini adalah problem yang sifatnya fundamental gitu ya. Problem yang memang diketahui sadar atau tidak ini akan menyerempet terhadap potensi ya, potensi yang namanya KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Kita ketahui ya, dengan adanya banyaknya produk itu dibeli ya, dengan spek ya yang khas dari luar negeri, itu tentu saja akan lebih memudahkan ya, lebih memudahkan. Tentu saja di sana akan ada selisih gap, dan keuntungan itulah yang kemudian patut diduga akan menjadi hal yang akan dimanfaatkan gitu ya. Dan ini adalah potensi KKN yang terbesar gitu ya. Dan sayangnya hal ini dipelihara terus-menerus gitu ya. Tidak ada ya controlling dari pemerintah yang sifatnya tegas gitu ya. Harusnya dalam hal ini ya, karena rezim ini sudah berjalan 8 tahun ya, harusnya harus ada sistem punish and reward gitu ya. Artinya ketika memang ya mendapatkan satu kementerian yang di atasnya ataupun kelembagaan ya yang menggunakan mayoritas anggarannya untuk ekspor daripada membeli produk lokal, membeli impor ya, impor lebih banyak impor daripada membeli produk lokal, ini harus benar-benar dicopot gitu ya, benar-benar dicopot, karena ini adalah hal yang pertama ya tidak sesuai dengan instruksi dari Presiden Jokowi sendiri ya, yang harusnya bisa dengan membeli produk lokal akan menggerakkan perekonomian lokal ya. Yang kedua ya, tentu saja problem-problem dasar fundamental itu harus diubah ya. Problem untuk mendapatkan keuntungan berlebih dengan membeli impor ya. Berarti ini harus ada apa namanya audit yang sifatnya eksternal ya, independen ya, untuk mengaudit apa namanya dana dari kementerian ataupun kelembagaan yang berpotensi tinggi ya akan diselewengkan untuk membeli impor yang keuntungannya tentu saja akan dijadikan dalam tanda kutip bancakan gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu ya. Ini yang kita khawatirkan.
Karena ya eh, potensi KKN kita itu sangat besar ya. Dan ini sudah menjadi budaya ya, yang ini yang harusnya dijadikan kekhawatiran ya, kekhawatiran bagi negeri ini ya. Bukan hanya eh, masalah keagamaan, misalnya radikal ya, terorisme dan lain sebagainya. Tetapi kita mempermasalahkan negara ini tidak merasa ribut ya, tidak merasa risih terhadap adanya praktek KKN dari segala lini, dari segala bidang dan segala cara gitu ya. Termasuk dengan proses pembelian barang yang lebih banyak preferensi membeli impor ya. Ini akan membuka keran dalam tanda kutip yaitu KKN itu sendiri gitu ya. Dalam hal ini Presiden memang harus kembali menegaskan ya, tegas tentang kementerian yang dipimpinnya, termasuk juga lembaga di bawahnya, ataupun yang paling bisa cepat adalah kementerian gitu ya. Kalau kementerian itu sudah dianggap dalam tanda kutip menghamburkan uang ya dengan membeli barang impor lebih banyak daripada produk lokal, maka harus dicopot, harus dievaluasi ya, atau diaudit secara mandiri supaya dan memberikan efek jerah ya. Karena kalau tidak seperti itu ya, ini akan berulang gitu ya. Karena statement-statement presiden ya tentang marahnya presiden, jengkelnya presiden terkait masalah pembelian lebih banyak barang impor ya daripada produk lokal, ini sudah sering gitu ya, tetapi tidak ada tindak lanjut ya. Memang manusia itu kalau tidak ada punish and reward akan susah gitu ya, dan ini berlangsung terus menerus ya. Dan yang paling penting ini adalah hanya fenomena gunung es gitu ya. Fenomena gunung es yang menjadi fenomena yang rutin ya, suatu hal yang biasa. Seseorang itu menghabiskan dana di kementerian atau lembaganya itu lebih membeli impor ya, karena di situ memang terlihat banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan ya, ataupun memang ada mafia-mafia yang memang yang akan sulit itu mafia yang melibatkan lingkar kekuasaan. Makanya itu ya, kedepannya memang kita tidak hanya marah-marah saja, jengkel terhadap pemakaian APBN yang sudah urgent ya, darurat, tetapi memang harus ada implementasi yang tegas dari presiden itu sendiri dengan memberikan ketegasan bagi mereka yang lebih banyak mengeluarkan atau menghabiskan dananya dengan mengimpor harus ditindak tegas. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.